Ketika terjadi wafatnya abna, anak-anak, maka kita dituntunkan beberapa hal. Pertama, ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu berharap pahala. Yang kedua, istirja. Apa itu istirja? Berucap, inna lillahi wa inna lillahi atau wa inna ilaihi. Karena ada sebagian orang yang bilang, inna lillahi wa inna lillahi. Yang benar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita nanti kepada Allah menjadi orang-orang yang kembali. Tuntunan yang ketiga adalah berdoa. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada yang hilang itu. Ummu Salamah punya suami. Siapa suaminya? Abu Salamah. Dia bilang, ya Rasulullah, sudah meninggal Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Siapa yang hilang? Yang hilang Abu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, Allah ganti aku dari yang hilang yaitu Abu Salamah dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah. Maka dia dinikahi oleh Rasulullah. Tuntunan yang keempat, kita bilang, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kita memuji Allah meskipun kena musibah. Adapun kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kita bilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus. Tuntunan yang kelima, berdoa. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut wa ladzata an-nadhari fi wajhika wa syauqan ila liqa'ika. Rawahu Ahmad. Kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Apa? Ar-ridha ba'dal qada. Setelah adanya ketentuan, di antaranya adalah manakala anak kita meninggal. Wal bardal 'aishi, dan dinginnya kehidupan, senangnya kehidupan setelah kematian. Dan nikmatnya memandang wajah Engkau. Di mana memandang Allah? Surga. Maksudnya berarti kita masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kepada kami rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau. Tuntunan yang keenam, husnuzanni billah. Berbaik sangka kepada Allah. Kita perlu husnuzan kepada Allah. Di antaranya mungkin teman-teman kalau hari Jumat atau malam Jumat sering baca ayatnya. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil. Kemudian Nabi Musa kan protes. Apa kata Nabi Musa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Laqad jita syai'an nukra. Nabi Musa protes, kenapa kok dibunuh anaknya orang? Kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkar. Karena ini dibunuh padahal dia nggak bunuh siapa-siapa. Ini protesnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Khidir bilang, itulah saya bilang, kamu nggak akan sabar sama saya. Kemudian dijelaskan satu-satu. Kata Nabi Khidir tentang anak itu, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ay yurahiqahuma tughyanau wa kufra. Kata Nabi Khidir, kamu nggak paham. Saya sengaja bunuh anak itu. Karena anak itu nanti bila dibiarkan besar, Allah tahu bahwa anak ini nanti akan menjadi kafir. Lalu membuat orang tuanya jadi sesat dan kafir juga. Maka kita bunuh sekarang untuk menyelamatkan orang tuanya. Ini bisa kita terapkan husnuzan kepada Allah. Mungkin anak kita Allah wafatkan dari kecil. Karena mungkin Allah lebih tahu. Tandanya nanti dia besar, dia mungkin akan menyesatkan orang tuanya. Kita sendiri. Kita sekarang mukmin bisa jadi kafir gara-gara anak ini. Kalaupun tidak bisa husnuzan dalam masalah itu, kita bilang husnuzan yang lain. Oh mungkin Allah ingin saya sabar dan dapat pahala. Oh mungkin Allah tahu saya ini orangnya kurang sholat. Saya ini kurang puasa. Oh saya ini banyak Ramadannya juga nggak banyak ibadahnya. Maka Allah tutupi, Allah tambal kekurangan-kekurangan itu dengan Allah wafatkan anak supaya dapat tambahan pahala. Meskipun itu berat husnuzannya. Nah, ini ada tuntunan yang ketujuh. La yujaddidul huzna. Jangan kesedihan itu diperbaharui. Sebagian orang manakala anaknya wafat, dia lakukan hal-hal yang bisa memperbarui kesedihan dari bulan ke bulan. Sehingga sedihnya itu tidak pernah hilang. Seperti misalnya anaknya punya boneka kesayangan. Bonekanya dia taruh di ranjangnya. Jadi tiap malam dia selalu ngelus bonekanya seolah-olah ini buat mengenang anaknya. Fotonya, anaknya bayi ada ayunannya. Tidak diturunkan, ayunannya dipasang terus. Begitu malam goyang sendiri baru tahu. Videonya tiap hari ditonton. Termasuk pernah saya dapatkan tulisan. Ceritanya tentang seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Tiap hari dia putar voice note istrinya. Dari sisi sudut pandang kita cinta sama istri, iya. Tapi dari sisi kita seharusnya tidak boleh senantiasa memperbaharui kesedihan. Harusnya nggak boleh. Ya, harusnya kita bisa move on. Karena khawatirnya kalau terlalu banyak sedih. Dan sedih ini selalu diperbaharui. Khawatirnya mengganggu kita. Kita jadinya sholat itu tidak khusyuk. Kita jadinya kalau mau apa-apa tuh jadinya serba lemes, serba nggak semangat. Aduh, saya malas sahur. Soalnya biasanya yang gorengkan nasi itu istri saya. Saya malas, saya nggak mau buka puasa. Saya
minum air putih aja. Gak usah loh Pak, lemes loh Pak. Biar aja, soalnya kalau dari istriku gak semangat. Jadi serba gak semangat. Begitu juga kepada anak. Kita jadi malas ibadah, kita jadi tidak punya semangat untuk beraktivitas yang baik. Jadi harusnya la yujaddidul husn. Gak boleh kita itu, kesedihan itu diperbaharui. Ada yang ke-8 dan saya lupa, ini harusnya nomor 1 malah. Yaitu as-sabr. Apa itu sabr? Kesabaran. Adapun sebagian orang sudah teriak-teriak. Kayak tadi, ya Allah kenapa anakku ya Allah, aku ini sholat ya Allah. Teman-teman pernah dengar gak kisah seorang perempuan yang sedang meratapi kematian anaknya di kuburan. Kemudian Nabi SAW menegur dia dari belakang. Perempuan ini tidak balik ke belakang. Rasulullah bilang, wahai ibu, sabarlah. Dia mengatakan, ilaika anni, sana pergi sana. Tanpa ibu ini melihat ke belakang. Dan dia tidak hafal suaranya Nabi. Pergi kamu tidak lihat. Saya ini sedih, kehilangan anak. Kamu tidak rasakan kematiannya anak. Padahal Nabi punya 7 anak, 6 anaknya meninggal lebih dulu dari Nabi. Bahkan 3 laki-laki semuanya meninggal kecil-kecil. 3 yang perempuan meninggalnya besar-besar. Tersisa 1 saja, yaitu Fatimah. Berarti Nabi itu mengalami 6 kali yang dialami oleh ibu itu. Ya, Nabi pergi karena diusir sama perempuan ini. Lalu ada yang bilang, Bu maaf ya Bu, ibu gak tahu itu tadi siapa yang ngomong. Itu Rasulullah itu. Ibu itu kayak disambar petir. Rasulullah. Akhirnya dikejar Rasulullah sampai ke rumah. Sampai di rumah baru kemudian, ya Rasulullah maaf saya tadi tidak tahu ya Rasulullah. Sekarang saya sudah sabar ya Rasulullah. Rasulullah ketemui lalu Nabi bilang, as-sabru inda sadamatil ula. Namanya sabar itu sejak hentakan pertama. Bukan merawung-rawung dulu, merengek-rengek, kemudian meratap. Baru setelah itu sabar.